Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan ini sehingga kita bisa kembali hadir dalam mata kuliah studio proses perencanaan ya. Jadi sebenarnya ini tepatnya adalah pertemuan kita yang ke-14, materi kita yang ke-12 kalau tidak salah ya. Tapi pada kali ini saya mencoba, karena jadwal semester kita yang sudah mepet, makanya saya pada pertemuan kali ini juga mengambil di pertemuan 15. Jadi untuk materi pertemuan 14 saya sudah share di Lentera. Jadi sekarang ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Nah, sebelumnya juga saya mohon maaf ya kepada teman-teman adik-adik. Jadi rencananya kita pada hari ini tuh kita akan kuliah menggunakan Zoom ya. Tapi ya karena berhubung karena ada kesalahan teknis, mungkin karena saya takutnya sebentar jaringan saya agak kurang bersahabat ya. Takutnya ketika melaksanakan Zoom jadinya akan putus-putus atau mungkin agak tidak connect. Makanya saya berinisiasi untuk merekam saja kemudian share di video di YouTube supaya uh, gampang diterimanya, nggak putus-putus ya. Kemudian lanjut ya. Jadi untuk materi kita pada uh, sore hari ini ya. Jadi ini ada dua kelas C dan D ya. Jadi sebelumnya itu pada beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu ketika selesai melaksanakan semester, kita kan membahas bagaimana mengenai produk-produk tata ruang atau produk-produk perencanaan seperti dokumen-dokumen perencanaan yang misalnya RT/RW, di mana RT/RW ini adalah rencana tata ruang wilayah, di mana RT/RW ini juga terbagi turunannya ada RT/RW nasional, RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten, kemudian di bawahnya ada RDTR atau rencana detail tata ruang, kemudian ada juga kita bahas RTBL, kemudian kalau tidak salah di pertemuan di materi kita yang terakhir adalah membahas mengenai RAD atau rencana aksi daerah ya. Nah, jadi itu semua adalah merupakan produk-produk tata ruang. Mestinya sebenarnya ini hanya sebagai gambarannya bagi teman-teman sekedar tahu bahwa ternyata di perencanaan wilayah, ketika kita bergelut di bidang perencanaan wilayah, inilah semua produk-produk akhirnya yang akan kita buat nantinya jika teman-teman ingin bergelut di bidang perencanaan wilayah. Nah, ya jadi dalam sebuah proses perencanaannya, jadi dalam proses perencanaan apakah dia merencanakan membuat dokumen rencana RT/RW atau RDTR atau RTBL seperti tadi, itu kan ada namanya proses perencanaan. Jadi proses awal dari sebuah perencanaan. Nah, jadi sebenarnya ya di mata kuliah studio proses perencanaan ini, sebenarnya andaikan kita tidak berkuliah secara daring seperti ini atau mungkin langsung tatap muka di kampus ya, mestinya kan dalam silabus atau pokok-pokok kuliahnya itu kita mestinya 30% itu hanya berupa sebuah materi dan 70%-nya itu kita dapatnya di praktikum atau secara langsung di lapangan. Tapi karena kondisi pandemi ya sekarang ini ya, ini bukan juga rencana kita, bukan teman kita, makanya sekarang kami tim dosen, saya Pak Nusyam, mencoba meramu bagaimana agar perkuliahan masih bisa tetap berjalan meskipun kita tidak masih agak kurang di praktikumnya. Makanya pada kali ini, pertemuan kali ini, saya berinisiasi bagaimana agar teman-teman juga bisa ada sedikit gambaran lah mengenai bagaimana proses perencanaan itu, bagaimana mungkin gambaran praktikum lah sebenarnya dari yang sebelumnya kita hanya share materi, kemudian materi-materi dokumen perencanaan sebagainya. Kali ini saya akan mencoba bagaimana agar teman-teman adik-adik tahulah sedikit mengenai proses perencanaannya. Jadi
sebenarnya dalam proses perencanaan itu kan kita membutuhkan beberapa data-data, misalnya data dasar, kemudian data demografi, kemudian data sarana dan prasarana ya. Kemudian ada data-data ekonomi ya. Jadi ini sebenarnya data-data inilah yang mestinya kita bisa kumpulkan di lapangan ketika kita melaksanakan kegiatan survei lapangan ya mestinya. Tapi karena kondisi yang seperti ini makanya agak sulit saya koordinir untuk melakukan ini. Sebenarnya di pertemuan di mata kuliah yang lalu di semester 1 kan itu ada studio penyajian dan persentase itu kan sempat kita melaksanakan survei tapi tidak dengan serba keterbatasan, makanya saya lihat ternyata agak sulit kalau apalagi kalau teman-teman ini berada tempatnya berjauhan, mungkin ada yang di kampung, mungkin ada yang jauh dari teman satu sama lain, makanya agak sulit ya. Jadi makanya pada kali ini saya coba kita akan mungkin hampir meniru di studio penyajian yang lalu, bahwa kita akan mencoba mungkin data-data yang memungkinkan kita dapatkan melalui mungkin telah pustaka atau seperti pengambilan data-data di website mungkin instansi ya. Nah, jadi dalam instansi itu kan sebenarnya misalnya di instansi Badan Pusat Statistik atau BPS itu kan sebenarnya keempat data-data ini atau mungkin lebih itu ada sebenarnya. Cuman ya karena ya seperti itulah, karena mungkin di Indonesia itu masih agak kurang ya, kalau misalnya website instansi itu kan agak kurang update atau mungkin kurang ada yang mungkin bahkan tidak ada, makanya saya akan mencoba mungkin beberapa data-data saja yang akan kita ambil di BPS nantinya. Nah, sedikit gambaran jadi dalam proses pengambilan data dalam proses perencanaan ya. Jadi itu kan ada namanya survei lapangan. Adik-adik sempat lakukan di semester sebelumnya kan, survei lapangan. Kemudian telah pustaka ini artinya kita studi literatur, jadi mungkin ambil data-data yang sudah ada, mungkin misalnya di data instansi misalnya Badan Pusat Statistik atau mungkin instansi pemerintah, misalnya kantor kecamatan, kantor kelurahan atau mungkin kantor kabupaten. Kemudian ada yang namanya wawancara. Di wawancara ini pengambilan data wawancara ini kan langsung di lapangan, artinya kita langsung mewawancarai warga setempat di daerah yang akan kita survei tersebut. Sebenarnya seperti itu, tapi berhubung karena pandemi seperti ini makanya kita hanya bisa melakukan telah pustaka melalui website dari instansi. Nah, jadi dalam telah pustaka itu beberapa instansi yang bisa kita ambil datanya itu kita akses secara gratis. Itu ada Badan Pusat Statistik, kemudian ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, kemudian ada Dinas Tata Ruang, kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan beberapa instansi terkait lainnya ketika kita ingin, tergantung data apa yang kita ingin ambil. Misalnya kalau mau data kependudukan ya mungkin bisa di BPS aja udah cukup. Kemudian data sarana prasarana juga BPS juga ada. Tapi kalau ingin data-data lingkungan kan kita bisa ke lingkungan. Tapi ya itu lagi, kalau kita menggunakan pengumpulan data dengan metode online ya tentu saja terkadang hal-hal yang ada kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kelebihannya mungkin kita hanya duduk depan laptop atau komputer atau di HP kita bisa akses, tapi kekurangannya mungkin saya rasa agak masih banyak ya kekurangannya, karena misalnya instansi pemerintahan yang ada di Indonesia, misalnya kabupaten, misalnya taruhlah Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, Kabupaten apa saja, beberapa kabupaten itu beberapa ada yang lengkap, ada juga yang kurang lengkap, atau ada yang update, ada yang kurang update. Makanya kita agak kewalahan di sini ya. Jadi adalah kekurangan dan kelebihannya kita ketika kita menggunakan metode pengumpulan data secara online ini. Apa juga yang mungkin
websitenya mungkin kadang error atau bagaimana, itu kan ya semualah, itulah kekurangannya ketika di masa sekarang ini, mungkin karena ya Indonesia masih beberapa wilayah masih belum tercapai internet, makanya agak seperti ini ya. Nah, jadi untuk pengambilan data yang kami sarankan untuk yang kami setting untuk pengenalan proses perencanaan ini, kami menyarankan untuk mengambil data-data dari BPS saja. Jadi website BPS mungkin di semester 1 saya sudah ajarkan bagaimana cara mengambil data di BPS, bagaimana misalnya ingin data Kabupaten Goa misalnya, kan tinggal ditulis diketik di pencarian misalnya Kabupaten Goa dalam angka tulis tahunnya 2000, misalnya sekarang 2021 kan sudah ada pastinya ya. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa coba ini cari data di BPS saja. Jadi ini sudah cukup sebenarnya untuk melakukan analisis dari proses awal dalam perencanaan. Nah, jadi pada kali ini saya juga akan coba bagaimana mengenalkan kepada teman-teman analisis awal ya. Ini analisis yang sangat dasar dalam merencanakan sebuah wilayah. Jadi salah satunya itu adalah analisis dan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana. Jadi ketika berbicara mengenai sarana dan prasarana ya, mungkin teman-teman sudah akan ajarkan sarana itu diantaranya adalah sarana pendidikan, sarana peribadatan, kesehatan, ada perdagangan dan jasa, kemudian ada fasilitas penunjang seperti ada juga FTH, kemudian prasarana terdiri dari jaringan jalan, kemudian drainase, air bersih, persampahan, listrik, dan lain-lainnya. Jadi itu mungkin kami sudah ajarkan sebenarnya. Kalau ada yang masih kurang menguasai di semester 1 mungkin agak kurang ini ya, mungkin kebanyakan main. Jadi ini beberapa sarana-prasarana ya. Jadi analisis dan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana kali ini akan coba memberikan gambaran ya. Jadi dalam pemenuhan kebutuhan standar sarana dan prasarana minimum ya. Jadi yang kita gunakan itu adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia nomor 03/1733 tahun 2004. Jadi ini mengenai tata cara perencanaan lingkungan perumahan ya. Jadi ketika dalam proses perencanaan ingin melihat standar kebutuhan sarana prasarana ya, kita gunakan saja ini SNI ini. Mungkin ini yang terbaru. Nggak tahu, kalau kayaknya belum ada standar SNI yang terbaru, ini yang paling update ya. Nah, jadi untuk standar pemenuhan sarana pendidikan misalnya. Nah, jadi pada tabel kita bisa lihat bahwa untuk sarana pendidikan itu kan termasuk taman kanak-kanak atau TK, kemudian sekolah dasar, kemudian SLTP atau SMP, kemudian ada SMA atau SMU, kemudian ada taman baca. Nah, yang akan kita gunakan di sini, jadi kita akan melihat jumlah penduduk yang ada di kabupaten yang akan kita rencanakan. Misalnya Kabupaten A memiliki penduduk 3.000 atau 300.000 lah, 300.000 penduduk. Nah, artinya ketika kita lihat standar pemenuhan sarana pendidikan, misalnya untuk taman kanak-kanak. Nah, untuk taman kanak-kanak jumlah penduduk 1.250 itu sudah diharuskan ada satu TK taman kanak-kanak. Berarti kalau jumlah penduduknya sekitar 300.000, artinya 300.000 ini dibagi dengan 1.250 ya kan. Artinya dalam 1.250 penduduk ini harus ada satu taman kanak-kanak. Jadi kalau misalnya penduduknya ada misalnya 2.500 ya, artinya ada 2 taman kanak-kanak, karena 1.250 tambah 1.250 itu kan 2.500, artinya harus ada 2 taman kanak-kanak. Nah, kemudian untuk sekolah dasar jumlah penduduk minimumnya itu harus ada 1.600 penduduk untuk pengadaan satu sekolah dasar. Misalnya tidak cukup untuk ini, artinya tidak perlu dibangun sekolah dasar. Kalau masih mungkin masih 1.000 atau masih 500, mungkin kan
itu belum memungkinkan untuk diadakan satu, tapi kalau sudah lebih makanya dibutuhkan satu. Kemudian sama dengan SMP, jumlah penduduknya itu 4.800, artinya ketika jumlah penduduknya sudah 10.000, artinya itu diharuskan ada dua sarana pendidikan. Jadi nantinya teman-teman kita akan berikan contoh supaya lebih mudahnya ya. Jadi kita akan berikan contoh kasus bagaimana misalnya di satu kabupaten A dengan jumlah penduduk sekian, kemudian jumlah sarana prasarannya sekian, kita bisa bandingkan dengan standar ini. Apabila tidak cukup, artinya kita akan memberikan rekomendasi bahwa dibutuhkan penambahan sekian ya. Jadi kita next saja dulu. Ini adalah standar untuk pemenuhan sarana pendidikan. Kemudian untuk standar pemenuhan sarana kesehatan itu seperti ini. Jadi kesehatan itu terbagi atas 7, posyandu, kemudian balai pengobatan, kemudian klinik, ada puskesmas atau pustu, kemudian ada tempat praktek dokter, apotek, dan lain-lain. Jadi ini standar pemenuhannya. Kemudian untuk selanjutnya adalah standar pemenuhan sarana peribadatan, sama ada musola atau langgar, kemudian masjid, masjid lingkungan, kemudian sarana ibadah agama lain misalnya ya. Kemudian untuk pemenuhan sarana perdagangan dan jasa, ada toko, kemudian warung, pasar, dan lain-lain. Bisa lihat teman-teman lihat berapa jumlah untuk penduduk pendukungnya, jadi misalnya 6.000 dan lain-lain. Nah, kemudian untuk standar pemenuhan sarana kebudayaan dan rekreasi juga ada, seperti balai pertemuan atau mungkin balai serbaguna, gedung serbaguna, kemudian gedung bioskop, itu kan ada standar untuk pemenuhan jumlah penduduk minimumnya. Kemudian ada pemenuhan RTH seperti taman, kemudian lapangan olahraga, kemudian perkebunan juga masuk RTH ya. Jadi untuk 120 jumlah penduduk yang ada pada suatu wilayah, maka diharuskan ada satu perkebunan. Seperti itu maksudnya. Nah, kemudian kita akan berikan contoh gambarnya. Jadi dalam menganalisis sarana masa sekarang, ada juga melakukan analisis ketersediaan sarana di masa yang akan datang. Jadi dalam proses perencanaannya, kita sudah belajar di mata kuliah pengantar perencanaan di semester 1 bahwa dalam melakukan proses rencana, artinya kita ini ada 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi masa lalu, kemudian masa sekarang, kemudian di masa yang akan datang atau masa depan. Jadi ada 3 dimensi waktu dalam melakukan proses perencanaan, yang dimana maksudnya ketika ingin melakukan perencanaan di masa sekarang, artinya kita harus lihat juga historinya di masa lalu, bagaimana histori di masa lalu. Kemudian untuk perencanaan di masa depan juga sama, kita harus lihat masa lalu dan masa sekarang untuk bisa melakukan proyeksi di masa depan. Seperti itulah gambarannya kira-kira. Nah, kemudian kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Jadi ini adalah melakukan analisis ketersediaan sarana di masa sekarang. Jadi data yang kita butuhkan adalah data jumlah penduduk tahun terakhir. Jadi misalnya sekarang adalah tahun 2021, artinya kita tahun terakhirnya ya 2021. Tapi kalau memang di data BPS-nya mungkin belum update sampai 2021, nggak apa-apa lah, pakai tahun 2020 nggak apa-apa. Kemudian tentu saja ketika ingin melaksanakan atau melakukan analisis sarana, ya kita butuh data-data jumlah sarana, data jumlah sarana pendidikan, peribadatan, kemudian perdagangan jasa, kesehatan, dan lain-lain. Itu kan kita butuh datanya. Makanya insya Allah data-data ini ada kok di data BPS online, ada. Misalnya mau data kabupaten apa, pasti insya Allah ada. Tapi kalau memang nggak ada, tidak ada, nanti kami akan coba bantu. Kalau memang saya ada beberapa data-data untuk kabupaten mengenai jumlah penduduk dan jumlah sarana. Nanti kalau memang tidak dapat, nanti saya akan coba bantu. Tapi teman-teman berusaha dulu cari di data BPS online nantinya. Oke. Kemudian lanjut. Nah,
Jadi untuk data jumlah penduduk tahun terakhir, jadi karena pada contohnya kita ingin menggunakan tahun terakhirnya 2020, jadi makanya kita gunakan saja data 2020. Jadi data jumlah penduduk tahun 2020 untuk Kabupaten A misalnya itu jumlahnya adalah 300.853 jiwa ya. Jadi ini adalah jumlah penduduknya sekarang 300.000. Nah, kemudian untuk misalnya ini adalah hanya contoh ya. Ini adalah data sarana pendidikan di Kabupaten A. Jadi untuk TKI TK atau Taman Kanak-kanak itu jumlah sarana pendidikan existingnya yaitu 188 unit. Kemudian SD-nya itu 239 unit, SMP ada 45 unit, dan SMA ada 22 unit. Ini jumlah sarana existing, artinya sarana yang ada sekarang ya. Nah, ketika kita membandingkan dengan data SNI atau standar nasional yang akan kita samakan ya. Jadi kita lihat jumlah penduduk di tahun 2020 itu kan ada 300.853 jiwa. Nah, sedangkan jumlah sarana pendidikan existing itu TK itu ada 188, kemudian SD 239, kemudian SMP 45 dan 22 untuk SMA. Nah, jadi ketika kita bandingkan dengan SNI, jumlah penduduk pendukung untuk diadakannya satu taman kanak-kanak itu kan 1.250 jiwa ya. Nah, sedangkan ketika kita bagi, misalnya untuk kita dapatkan SNI atau standar nasional yang kebutuhan dasar, kita bisa bagi 300.000 jiwa ini dibagikan dengan 1.250, maka mendapatkan hasil 240. Nah, 240 ini maksudnya dalam jumlah penduduk yang 300.000 ini mestinya di Kabupaten A itu harus membangun taman kanak-kanak dengan jumlah 240. Nah, sedangkan existingnya hanya ada 188. Artinya di Kabupaten A ini bisa kita katakan bahwa di Kabupaten A ini untuk pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan taman kanak-kanaknya ini masih kekurangan 52, makanya masih diperlukan penambahan 52 unit untuk memenuhi standar kebutuhan SNI ini. Nah, kemudian kita lihat lagi SD atau sekolah dasar. Nah, sekolah dasar dengan jumlah penduduk 300.853 jiwa. Nah, jumlah penduduk SPP-nya itu jumlah sarana pendidikan SPP-nya itu ada 239. Sedangkan untuk pemenuhan SNI itu untuk 2.000 jiwa itu harus diadakan satu fasilitas atau sarana SD. Nah, kita bandingkan 300.000 ini kita bagikan dengan untuk contohnya 300.000 ini kita bagi dengan 2.000 ini, maka akan didapatkan hasil 188. Artinya jumlah kebutuhan yang harus jumlah kebutuhan yang harus disediakan di Kabupaten A itu untuk memenuhi kebutuhan sekolah dasar yaitu 188 unit. Artinya ketika kita lihat jumlah sarana pendidikan existingnya yang ada sekarang maksudnya, yang ada sekarang itu adalah 239. Artinya kita bisa mengatakan bahwa di Kabupaten A ini tidak perlu dilakukan penambahan karena kan sudah berlebih. Ini kan 239, sedangkan untuk SNI-nya standar nasional Indonesia itu untuk melayani 300.853 penduduk itu hanya dibutuhkan 188, sedangkan yang ada kan sudah ada 239, makanya kita tidak perlu melakukan penambahan. Sama halnya dengan SMP untuk existing di sarana SMP di Kabupaten A itu ada 45. Nah, sedangkan kita harus memenuhi
kebutuhan penduduk yang ada 300.853 jiwa. Makanya ketika kita lihat existing, untuk pengadaan satu SMP itu harus ada 4.800 jiwa untuk satu SMP. Makanya kita bagi saja 300.000 dibagikan dengan 4.800 ini, maka didapatkan 62 untuk pelayanan kebutuhan SMP. Makanya ketika kita lihat eksisinya, oh ternyata hanya 45 yang sekarang. Sedangkan yang kita butuhkan untuk mencukupi kebutuhan 300.000 jiwa ini, pastinya kan SMP itu harus ada 62. Makanya di penambahan kita membutuhkan 17. 17 ini kan didapatkan dari 62 dikurang dengan 45, makanya hasilnya 17. Sama halnya dengan SMP. SMP begitu juga. Kita bandingkan existing dengan kebutuhan. Di mana kebutuhan ini kita dapatkan dari hasil pembagian jumlah penduduk dengan jumlah penduduk pendukung dari standar SNI yang ada di atas ini. Kira-kira seperti itu. Insya Allah semuanya paham ya. Kemudian kita masuk pada contoh kasus yang kedua. Nah, di kasus kedua ini kita akan melakukan analisis ketersediaan sarana di masa yang akan datang. Nah, artinya ketika ingin merencanakan sesuatu di masa yang akan datang, ya kan, kita harus melakukan proyeksi. Jadi namanya kita seperti melakukan proyeksi itu kan seperti, bukan meramal sih, artinya kita memprediksi lah. Artinya kalau ada, karena sekarang zamannya Euro ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang sering memprediksi skor, ya sama dengan ini, kita melakukan prediksi atau proyeksi, tapi bedanya prediksi dan proyeksi. Proyeksi ini kita lakukan dengan berbagai metode perhitungan, tapi kalau prediksi kan tidak perlu perhitungan ya. Kalau proyeksi ini kita memproyeksi dengan beberapa rumus-rumus perhitungan yang telah ditetapkan ya. Jadi untuk melakukan proyeksi penduduk, kita membutuhkan penduduk itu 5 tahun terakhir. Jadi kita butuh data jumlah penduduk 5 tahun terakhir. Sama tadi sudah kita jelaskan bahwa dalam melakukan perencanaan ada 3 dimensi. Dimensi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Artinya kenapa kita katakan masa lalu? Karena kita butuhkan data 5 tahun terakhir. Jadi misalnya sekarang adalah 2021, ini kita butuh data 2020, 2019, 2018, 17, 16, ya kan, 5 tahun terakhir. Nah, kemudian kita butuh juga sama dengan tadi jumlah sarana existing, ya maksudnya sarana yang sekarang. Nah, ini jadi untuk data kependudukan yang kita butuhkan, karena misalnya di contoh ini tahun terakhirnya adalah 2020, makanya 5 tahun terakhirnya itu hanya sampai di 2015, jadi 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kita butuh data-data itu ya untuk jumlah penduduk. Di BPS adalah data-data seperti ini, data-data per tahunnya. Kemudian sejumlah sarana ada seperti tadi sama contohnya. Nah, oke, sekarang masuk pada proyeksi penduduknya. Jadi mungkin teman-teman di semester 1 sepertinya sudah diajarkan bagaimana melakukan proyeksi penduduk, kalau nggak salah di mata kuliah sosial kependudukan ya. Kalau memang masih diajar oleh Pak Rudi Latif, mestinya itu diajarkan bagaimana melakukan proyeksi penduduk. Kalaupun memang belum tahu, sebenarnya saya tidak akan ajarkan di materi ini karena mungkin itu di luar. Sebenarnya untuk belajar materi proyeksi itu kan hanya di mata kuliah lain, tapi tidak apa-apa, nanti akan saya share beberapa referensi mengenai macam-macam proyeksi kalau memang belum dipelajari. Jadi dalam proyeksi jumlah penduduk itu setidaknya ada 4 yang biasanya digunakan. Ada proyeksi bunga berganda, kemudian ada ekstrapolasi, kemudian ada aritmatik, dan eksponensial. Jadi ini beberapa rumus-rumus dalam melakukan proyeksi penduduk. Yang paling sering digunakan itu sebenarnya yang bunga berganda. Jadi keempat ini sebenarnya ada kayaknya lebihnya, cuman keempat yang ini sebenarnya ada kriteria tertentu dalam melakukan bagaimana kriteria tertentunya dalam
menggunakan proyeksi ini. Jadi kita pilih berdasarkan dengan kriteria atau mungkin bagaimana dari existing dari penduduk yang akan kita proyeksi. Nah, jadi dalam melakukan proyeksi penduduk dalam dokumen perencanaan, kita kan sudah pelajari sebelumnya bahwa dalam dokumen perencanaan RT RW, ya kan, itu kan biasanya kita melakukan perencanaan 20 tahun ke depan, ya. Jadi batas atau mungkin biasanya dalam dokumen itu berlaku 20 tahun, makanya kita ambil saja patokan melakukan proyeksi 20 tahun yang akan datang. Artinya kalau sekarang sudah tahun 2021, artinya 20 tahun depan itu kan 2041 kan. Artinya kalau memang teman-teman hanya dapat tahun terakhir 2020, artinya nantinya akan memproyeksinya 2040 seperti itu. Nah, jadi ini beberapa gambaran mengenai proyeksi bunga berganda, ya. Jadi dalam melakukan proyeksi itu kan ada rumus-rumus yang digunakan misalnya untuk proyeksi bunga berganda. Jadi karena existing jumlah penduduk dari tahun 2016 hingga tahun 2020 itu kan terus mengalami peningkatan. Nah, yang cocoknya digunakan ya bunga berganda. Jadi rumusnya itu PT sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah R tambah T. Jadi ini rumusnya, jadi keterangannya sudah ada. Misalnya PT itu jumlah penduduk pada tahun T. Kemudian T0 itu adalah jumlah penduduk pada tahun awal. Jadi pada tahun awal maksudnya kalau kita tadi ambil 2020 tahun terakhirnya, artinya tahun T itu tahun terakhir, ini 2020. Kemudian PO-nya itu adalah tahun awal, artinya 5 tahun terakhir dari 2020 itu kan 2016. Jadi tahun awalnya kita tulis 2016 nantinya. Kemudian R-nya laju pertumbuhan penduduk, jadi R-nya itu bisa didapat melalui rumus R sama dengan PT per T0 dalam kurung per 1 per T. Nah, 1 ya. Jadi seperti itu rumusnya. Jadi bisa kita lihat di layar di slide. R-nya itu ketika telah dihitung, R-nya itu adalah 0,009 di sini. Jadi R itu rumusnya seperti ini. Jadi PT itu tahun terakhir yang kita gunakan tadi itu jumlah penduduknya 300.853, kemudian jumlah penduduk di tahun 2016 atau tahun awalnya itu 289.978, kemudian dalam kurung kemudian ada pangkat 1/4. 1/4 itu maksudnya 1 tambah T. T itu jarak antara tahun 2020 ke tahun 2016, artinya 4 kan, kurang 1, maka didapatkan hasil ini kemudian dikurang 1, makanya 0,09. Nah, artinya sudah bisa kita melakukan rumus proyeksi ini PT sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah R dalam kurung T. Jadi seperti ini. P0 nya itu tahun 2020, makanya kita tulis 30853 dalam kurung 1 tambah R. M-nya kan sudah didapat tadi ini. Ini kita bisa mendapatkan hasil ini. Nantilah teman-teman pelajari nanti akan saya share bagaimana referensinya, ya. Jadi bagaimana ketika jumlah penduduknya naik turun atau mungkin jumlah naik turun maksudnya dalam artian grafiknya naik turun, ya. Misalnya tahun 2016 itu 2000, kemudian tahun 2017 itu 1000, kemudian naik 2017 itu naik 3000, kan naik turun seperti itu grafiknya, ya. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan referensi yang saya bagikan. Nah, kemudian kita kembali ke pembahasan, ya. Jadi ketika selesai melakukan proyeksi penduduk, ya, jadi kita kan butuh data 5 tahun terakhir 16 sampai 2020, ya. Kemudian kita dapatkan tahun proyeksi yang kita inginkan itu adalah 20 tahun ke depan, artinya kita sudah rumuskan tadi di sini, makanya kita sudah dapat jadi jumlah penduduk di tahun 2040
itu adalah sebesar 361.660. Jadi ini adalah jumlah penduduk proyeksi untuk tahun 2040. Yang namanya proyeksi ya, artinya itu tidak pasti ya, artinya. Tapi kalau dibilang proyeksi kan ini adalah data acuan kita ya, ini proyeksi kita seperti itu. Nah, kemudian untuk menyamakan kembali ke standar kebutuhan yang kita gunakan SNI, jadi kita memproyeksi kebutuhan sarana 20 tahun ke depan. Jadi misalnya contohnya ini kembali kita gunakan data sarana pendidikan ya. Jadi kita masukkan jumlah penduduk di tahun proyeksi kita, yaitu 361.660. Itu adalah penduduk di tahun 2020. Artinya kita harus memenuhi kebutuhan penduduk untuk sarana taman kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA itu untuk dengan jumlah penduduk seperti ini. Jadi ketika kita bagikan dengan 1.250 akan mendapatkan 289. Artinya di tahun 2020 itu, di tahun 2040 itu kita membutuhkan sarana pendidikan untuk TK itu berjumlah 289 ya. Artinya ketika kita lihat existingnya di tahun 2020 hanya ada 188, artinya untuk 20 tahun yang akan datang kita membutuhkan pembangunan atau penambahan untuk sarana taman kanak-kanak itu 101 unit. Artinya ini yang harus kita rencanakan 20 tahun yang akan datang. Kita persiapkan bahwa kita harus mempersiapkan untuk membangun taman kanak-kanak berjumlah 101 ini. Kemudian kita lihat lagi di sekolah dasar. Sekolah dasar untuk jumlah penduduk proyeksi 361.660 ini kita lihat bandingkan dengan SNI-nya itu hanya 2000. Nah, kita dapat 180. Berarti untuk 20 tahun yang akan datang kita hanya membutuhkan 180 sarana untuk sekolah dasar. Artinya karena sekarang di tahun 2020 itu kita sudah memiliki 239, artinya kita tidak perlu lagi menambah, kita tidak perlu lagi melakukan pembangunan untuk sekolah dasar karena kita sudah berlebih. Tapi di sini dengan catatan seperti ini, kita tidak perlu membongkarnya. Jangan sampai di pemikirannya teman-teman, karena di Kabupaten A ini sudah ada 239 SD, sedangkan kita di tahun 2020 itu hanya butuh 180 unit. Kita bongkar saja yang lainnya. Artinya kita bongkar sisanya ini, misalnya 239 kurang 180, kita bongkar saja karena tidak butuhkan ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi dalam perencanaan tidak ada seperti ini. Makanya kita tidak usah melakukan penambahan. Artinya kita sudah mencukupi. Artinya seperti itu. Tidak usah lagi kita menambah SD. Kemudian kita lihat lagi di SMP. Ternyata SMP ini ketika kita bandingkan proyeksi penduduk yang 361.000 ini dengan standar SNI ini, ternyata kita membutuhkan 75. Kita harus menyediakan 75 unit SMP, sedangkan kita sekarang ini sudah memiliki 45 unit. Makanya kita kurangkan saja 75 kurang 45. Makanya yang kita harus persiapkan itu untuk 20 tahun yang akan datang itu adalah 30. Jadi ceritanya bukan sekarang kita harus bangun 30-nya. Jadi itu akan perlahan-lahan nantinya dalam tahapan proses perencanaan. Yang sekarang di tahun 2020 kan kita kan belum butuh, artinya penduduk kita kan masih 300 ribuan tadi. Mungkin ke depannya kita sudah harus mempersiapkan untuk pembangunan penambahan 30 unit ini. Apakah kita persiapkan lahan atau mungkin kita persiapkan dana dan sebagainya. Nah, sebenarnya dalam SNI ini juga ada standar pemenuhan untuk lahannya ini. Misalnya lahan TK berapa meter persegi, lahan SD berapa meter persegi. Cuman karena keterbatasan
data sebenarnya, makanya saya tidak memasukkan untuk menganalisis hingga ke sana. Kita juga sebenarnya butuh kota-kota pendukung sebenarnya kalau ingin menganalisis hingga ke kebutuhan ruang, kemudian eh, radius pemenuhan itu kan ada, cuman kita harus membutuhkan peta. Cuman pada kali ini saya tidak masukkan ya sebagai bahan perkenalan saja lah bagi teman-teman. Insya Allah nantinya kalau kita memang bisa ketemu tatap muka di kampus, kita akan belajar ini semua ya, sama dengan SMA ya, sama dengan itu. Kemudian ini yang penting, jadi pada pertemuan ini ya, eh, apa ya, karena kalau hanya sekedar saya menjelaskan seperti ini, memang ada beberapa mungkin teman-teman yang sudah paham lah ya, tapi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi ya, bagusnya kita memberikan tugas kepada teman-teman supaya teman-teman bisa langsung kerjakan lah. Artinya ketika dikerjakan itu kan pasti akan ada yang tersimpan di memori teman-teman ketika teman-teman melaksanakan tugas langsung. Jadi punya beberapa dosen ya memberikan tugas, itu bukan hanya sekedar memberikan tugas, artinya ketika teman-teman digenjot untuk mengerjakan tugas ini, eh, dalam secara otomatis itu secara tidak sadar itu teman-teman sudah akan tersimpan lah, ada tersimpan di memori teman-teman mengenai bagaimana melaksanakan materi-materi ini atau tugas-tugas ini ya. Jadi untuk tugasnya, jadi ini kan ada dua kelas, kelas C dan kelas B. Nah, kalau tidak salah kelas C itu jumlah mahasiswanya 25 orang kalau nggak salah. Misalnya tadi di Tera, kemudian di kelas D itu ada 30-an orang. Makanya saya akan membagi kelompok untuk pembuatan tugas ini. Jadi kelompoknya insya Allah nanti akan saya share di grup ya, saya tidak akan bagi sekarang, saya akan share di grup, saya akan coba bagi rata ya. Itu nanti akan saya bagikan di grup ya. Kemudian tugasnya itu buatlah analisis dan proyeksi kebutuhan sarana dengan menggunakan data statistik kabupaten. Jadi maksudnya di sini saya ingin teman-teman cari data statistik, misalnya cari di data webnya BPS, misalnya kabupaten terserah kabupaten apa yang teman-teman inginkan. Misalkan cari kabupaten yang lengkap data kependudukannya misalnya untuk 5 tahun terakhir, kemudian data sarananya ya harus ada, harus lengkap. Jadi jangan lagi bertanya kak tidak lengkap di kabupaten yang mau saja ya, artinya cari kabupaten yang lengkap, jangan jangan cari yang tidak lengkap. Jadi usahakan kabupatennya ini jangan samalah sama kelompok atau sama kelas. Jadi kalau misalnya di Sulawesi Selatan itu, kalau jumlah kabupaten kalau tidak salah 40-an kabupaten ya, berapa ya, nggak mungkin ada yang sama kalau misalnya ambil di sosial ya. Jadi mungkin kayaknya saya akan bagi kelompok itu mungkin 4 atau 3 kelompok dalam satu kelas. Jadi kalau misalnya taruhlah 4 kelompok dalam satu kelas, itu artinya 4 kali 2 8 ya, 8 ini ada 8 kelompok, jadi 8 kabupaten lah yang berbeda dengan sama ya. Kemudian untuk tugasnya dibuat dalam bentuk presentasi slide PowerPoint dengan muatan isi. Pertama itu ada gambaran umum wilayah, jadi dijelaskan gambar umum wilayah, misalnya letak geografis. Nah, jadi letak geografisnya misalnya Kabupaten A terletak di sekian-sekian derajat tentang selatan, sekian di Jawa Timur, kan ada letak geografisnya. Kemudian berbatasan dengan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten B, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten C, sebelah selatan dengan D, kan ada batas-batas sepertinya. Kemudian masuk ke data jumlah penduduk 5 tahun terakhir, jelaskan. Misalnya dalam 5 tahun terakhir, jelaskan ini, tampilkan tabelnya. Misalnya tahun 2016 berapa jumlah penduduknya, tahun 2017 berapa, 18 berapa. Dan kalau bisa mungkin dibuat slide PowerPoint-nya dibuat lengkap ya. Misalnya data penduduk seperti ini, itu kan dilengkapi dengan tabel dan grafik. Jadi bisa kita lihat pertama, oh di Kabupaten A ini ternyata grafiknya naik terus, jumlah penduduknya bertambah terus.
Kemudian selanjutnya itu data jumlah sarana, karena kita akan menganalisis sarana. Jadi teman-teman diharuskan cari data jumlah sarana yang ada di kabupaten tersebut, ya, apakah sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan, perdagangan dan jasa, kemudian RTH dan sebagainya. Pokoknya cari yang lengkap. Kemudian analisis ketersediaan sarana. Jadi kini sudah kita masuk ke pembahasan analisis ketersediaannya. Jadi tadi sudah kita jelaskan di slide sebelumnya mengenai analisis ketersediaan sarana di masa sekarang, ya. Jadi teman-teman akan mensandingkan jumlah penduduk dan jumlah sarana yang sekarang dengan standar yang berlaku, standar SNI 2004 itu, ya. Kemudian selanjutnya ada analisis proyeksi kebutuhan sarana. Jadi teman-teman selanjutnya akan melakukan proyeksi penduduk, proyeksi 20 tahun ke depan, kemudian dicocokkan juga dengan kebutuhan sarana di tahun 20 tahun ke depan itu dengan menggunakan SNI. Kemudian ada kesimpulan dan penutup. Jadi kesimpulan ini isinya kesimpulannya. Misalnya di Kabupaten A ternyata untuk ketersediaan sarana di tahun 2000 dan 2021 ternyata masih memerlukan penambahan sekian-sekian untuk sarana ini, sekian untuk sarana ini. Itu kan seperti itu kesimpulannya. Kemudian untuk proyeksi penduduknya, proyeksi kebutuhan sarananya 20 tahun ke depan, silahkan dijelaskan juga apa-apa yang kurang, apa-apa yang tidak perlu, seperti itu. Jadi mungkin saya nanti akan juga bagikan contoh format dari slide PowerPoint-nya. Jadi usahakan teman-teman buat slide PowerPoint-nya dengan menarik, ya. Jadi kita kan sudah belajar nih bagaimana menyajikan presentasi dan PowerPoint yang baik. Jadi silakan tampilkan slide PowerPoint yang dengan desain yang bagus, ya, kemudian menarik dan mudah untuk diterima oleh audiens. Kemudian nantinya kan ini akan dilakukan persentase, ya. Kita kan persentase, jadi saya nanti akan tentukan kapan untuk persentasenya, tapi jadwal pengumpulan slide-nya ini insya Allah kalau bisa secepatnya di hari Jumat depan. Jadi kelas C dan D ini sudah mengumpulkan slide-nya ini sudah selesai di hari Jumat pada pertemuan depan, ya. Kalau bisa mungkin di jam, kan kita mulai jam 16, ya, jadi sebelum jam 16 itu saya sudah menunggu tugasnya ini sudah selesai, ya. Jadi silahkan saya juga secepatnya akan membagikan data-data kelompoknya, ya. Jadi nanti juga saya akan, kalau memang ini jadi, tapi jangan berharap, ya, saya kan ada beberapa data-data kelompok yang saya share di grup, ya. Semoga cukup untuk 8, jadi teman-teman tidak perlu cari lagi. Tapi kalau saya belum, tapi usahakan sekarang teman-teman cari memang jangan sampai saya tidak dapat datanya, makanya cari memang data-data kabupaten apa yang ingin dicari, ya, seperti itu. Dan nanti saya share ini, ya. Jadi yang akan saya share itu pertama referensi mengenai rumus proyeksi penduduk, kemudian yang kedua yaitu format dari slide PowerPoint yang contohnya, ya. Kemudian kalau memang dapat petanya, misalnya peta untuk kabupaten, misalnya kabupaten A dapat petanya, tidak apa-apa masukkan ke slide, itu bisa menambah, ya. Ini nanti akan dilakukan presentasi, jadi teman-teman siap saja. Jadi jangan cuma mengandalkan satu orang dalam kelompoknya. Jadi nanti akan saya acak, ya. Misalnya saya tunjuk siapa yang akan melakukan presentasi. Jadi semua orang dalam anggota kelompok itu harus siap untuk melaksanakan presentasi, ya kan, seperti itu. Nah, saya rasa cukup, ya, paham, ya, untuk materi kita dan tugas yang akan kita laksanakan ini. Ya, setelah sampai situ untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika masih ada yang kurang jelas. Silahkan bertanya di grup, ya, masing-masing grup kelas, ya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.